bagaimana kita mendefinisikan penyelenggaraan pemilu? Apakah jadwal itu bukan kewenangan pemilu? Ya, jadwal. Bagaimana Anda mengatakan penyelenggaraan pemilu kalau tidak mulai dengan mengatakan jadwal? Karena jadwalnya yang mesti ditetapkan dulu, barulah tindakan-tindakan administratif lainnya mengikuti. Kenapa soal jadwal saja itu busi tolak tarik dengan pemerintah? Terlihat betul pemerintah begitu dominan dalam soal jadwal. Padahal konstitusi bilang ini kewenangannya KPU. KPU menyelenggarakan pemilu. Apakah pemilu itu bikin segala macam atau mulai dari jadwal? Mungkinkah ada pemilu tanpa jadwal? Tidak mungkin. Begitu kan? Bahkan hanya sebelum jadwal. Nah itu dia itu. Jadi makanya ini semua jadi menarik. Kenapa soal apa jadwal pemilu? Kapan mulai pemilunya itu? Mulai start dan kapan? Colosnya lo kok pemerintah ikut-ikut di dalam gitu apa ini? Karena pemerintah itu kan bagian dari, paling tidak ada bagian dari yang mau ikut kontestasi itu. Nah itu yang jadi soal. Jadi ini pemilu ini apa ini? Perkembangan terakhir kan Bang Marco ada pasal di Undang-Undang Pemilu yang terakhir ya, bahwa semua peraturan KPU itu kan harus dikonsultasikan. Di keputusan ataupun peraturan yang menyangkut kebijakan KPU itu harus dikonsultasikan ke Komisi 2 dan pemerintah. Oh iya, setuju, dan itu sebabnya sebelum kita bicara begitu kan. Tapi Anda ini loh, ini kan semua jadi soal sebenarnya ini. Anda serahkan Komisi Pemilihan Umum itu sebagai penyelenggara pemilu kepada badan. Gini, sekali mau kita urut logika kita. Ada kenapa kita menghadirkan KPU ini? Karena kita ingin betul-betul melahirkan pemilu yang betul-betul bermartabat. Pemilu yang berkualitas, bukan pemilu yang angka-angka saja. Seperti itu. Saya ingat betul ini P3 dulu waktu pas pasal 22E tentang pemilu ini. P3 bilang kami ini sekarang ini kami gembira dengan pasal pemilu yang jujur, adil. Yang kami perjuangkan bertahun-tahun. Jurdil itu P3 itu bilang kami senang sekali karena bertahun-tahun kami usung perjuangan tapi gagal itu. Itu sebab ini melahirkan satu konsekuensi. Oke, kalau gitu kita mesti bikin satu organ yang sangat independen dan tidak terikat dengan pemerintah, bla 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 bla. Terus sekarang pemerintah ini cawe-cawe. Ini dia ini. Luar biasa ini kan. Tadi saya bilang ini politisi, ketua partai dan teman-teman politisi yang lain tandain fenomena-fenomena, rangkaian fenomena ini pasti memiliki nilai. Kenapa pemerintah kok begitu intens, begitu produktif itu terlibat dalam bernegosiasi soal kalau kok seperti pemerintah punya kepentingan begitu ya? Apakah pemerintah memang sedang mempertaruhkan kepentingannya untuk beradu dengan partai-partai politik atau walau tapi itu kenyataannya sekarang kita. Itu makanya yang jadi persoalan kita itu adalah karena tadi kerangkanya adalah kita itu ingin betul-betul menyelenggarakan pemilu yang betul-betul bersih. Kalau bahasa ininya luber, ya kan? Jurdil yang selama ini diperjuangkan sebelumnya pada waktu itu diperjuangkan betul oleh Partai Persatuan Pembangunan pada waktu itu. Nah, urusan jurdil ini kan kita pendapat dengan beliau ini tidak hanya kuantitatif. Jurdil itu juga berkualitatif seperti itu. Maka kalau dia bicara kualitatif, hasilnya nanti adalah ini, maka tentu satu badan lagi tidak hanya menghitung, mengkalkulasi angka-angka yang harus ada persengketaan jumlah-jumlah, tapi menurut adalah satu saja, ya kan? Satu saja hasil dari kecurangan itu menurut saya dia harus diputuskan bahwa curang. Karena curang itu tidak mengandung gradasi, ya kan? Curang ya curang seperti itu. Ya maling kayak gitu loh. Nah, oleh karena itu memang ini menarik. Saya ingin kembali lagi ke Pak Ahmad Heri. Apa sih pengalaman Anda pada waktu itu? Ada kan orang yang menghubungi. Iya, kan ada kan dihubungi pasti. Dan saya lihat itu mereka juga nih. Ini pengalaman nih. Saya ini pelaku nih. Walaupun saya bukan komisi 2. Ada anggota KPU, ya udah meninggal almarhum, ya kan? Dia itu pada waktu itu Pak Ahmad Heri ini dia itu tidak masuk nominasi. Dulu masih zamannya Sergap. Ya kan, sekretaris gabungan. Masih zamannya SBY pada waktu itu. Pada periode Anda yang tes itu kan. Ini hamba Allah kawan kita ini nggak masuk dia ini. Nggak masuk nominasi. Saya cek satu persatu. Terutama kepada pada waktu itu ada P3 lah, ada tokoh P3 dia yang mewakili. Mas, masuk nggak nama ini? Di saya nggak ada. Saya cek satu-satu kepada pimpinan partai pada waktu itu, nggak masuk nama hamba Allah ini. Itu dia. Terus oleh ketua fraksi saya Bang Asrul, karena dia nggak enak pada waktu itu,
Kan kalau menyatakan menolak kan enak sama-sama ini beda-beda. Udah ya kau aja lah. Wah ini kan nggak masuk komisi 3 sebenarnya itu. Nah, udahlah kau pandai lah seperti itu. Ya kan? Saya ingat saya berkomunikasi langsung dengan kawan-kawan praksi, tokoh-tokoh praksi itu pada waktu itu. Saya titip betul. Ini kasih muka saya lah. Ya kan saya titip bagaimana saya titip ini kasih muka saya. Nggak, dia nggak terpilih nggak apa-apa, tapi paling nggak ada suara. Dilala aja. Menang masuk dia. Ya seperti itu. Nah itu menurut saya betapa kentalnya tadi suasananya, mulai dari prosesnya itu ada proses sudah tidak independen. Nah itu dia. Itu bagaimana kita mau menyatakan hasilnya independen seperti itu. Itu dia kan. Anda kan juga kayak gitu Pak Ahmad Eri. Iya kan. Anda kurang mungkin ada putaran-putaran tahu kurang gitu. Saya pengalaman 2007 itu lumayan ya. Bisik-bisik tetangga lah. Ya kita tahu hasil tesnya. Nilai dari tim ses ya waktu itu saya nomor 2, nomor 2 jadi paling besar. Dan teman-teman kayak Endang Sulastri atau teman-teman yang lain ngakui ya Putu atau siapa Sri Sundra yang mengakui soal itu bagus. Sampai di DPR Komisi 2 juga bagus. Tapi di sini pengertian independensi yang kita ragukan yang saya bilang tadi bluffing jadi seperti omong kosong. Kenapa? Karena kenyataannya saya tahu semua teman-teman calon itu bergeria. Iya, tawaf dia. Begitulah mereka lakukan seperti itu. Saya pun ikut bergeria. Testimoni ini. Saya pun ikut bergeria, tetapi tidak bergabung sama mereka. Karena kebetulan saya sendiri waktu itu lagi berurusan dengan penyelenggaraan pilkada Kota Bekasi. Saya karena sibuk di situ. Jadi saya nggak masuk dalam paket. Masuk paket. Tapi dengan jalan-jalan lain, nggak melalui mereka, nggak gabungan sama mereka, masuk paket. Dan memang ada kenyataan paket-paket 5 fraksi besar itu tuh betul. Jadi saya udah masuk melalui satu fraksi yang punya hak satu, kan 7 orang ya. 7 orang itu satu dari masing-masing fraksi. Yang lain kan 2, Golkar sama PDP 2, yang lain-lain 3 lagi satu-satu. Nah, saya dari yang satu itu. Ya itu masih setkap itu. Nah kemudian udah ketemu semua sama 5 fraksi itu ketemu, termasuk juga saya ketemu Pak TK. Baik. Udah semula tokoh-tokoh politik itu lah. Besar, semua tokoh-tokoh besar, ketua umum partai lah ya. Semua ketemu ya, Mas Harus P3 bantu juga, kemudian teman-teman termasuk yang di luar 5 fraksi besar ini 2 fraksi Islam bantu saya juga. Entah bagaimana yang ujung-ujungnya nama saya tergeser hanya kira-kira 1 jam sebelum voting di Komisi 2. Hilang nama saya ya. Sebelum voting di Komisi 2 di Hotel Mulia itu memang ada meeting penting 5 fraksi besar itu. Ini informasi dari langsung pelakunya yang menyatakan begitu dan minta maaf ke saya. Dan terhapus nama saya digantikan nama yang lain. Nah, yang mau saya sampaikan di sini pesannya itu nggak ada yang namanya independensi yang betul-betul independensi itu nggak ada. Setelah saya betul-betul rasakan setelah saya selesai di KPU Jawa Barat, ketemu teman-teman ex KPU juga kabupaten kota, ketemu teman-teman yang sudah masuk partai, dia langsung berdebat. Bang, nggak ada yang namanya independen tuh nggak ada. Dia ngerayu saya untuk masuk partai waktu itu kan. Nggak ada, betul-betul nggak ada. Saya merasakan. Kita kan sama-sama di KPU. Setelah saya masuk ke partai, jelas-jelas yang namanya independensi KPU penyelenggara usaha. Ini kan ada satu kawan yang sekarang belum selesai kan, belum ketemu kan oleh KPK. Ya itu urusan dengan KPU kan. Iya, urusan dengan KPU komisionernya udah masuk penjara. Siapa namanya itu komisioner yang masuk penjara? Itu kan gagal Wahyu. Kan pernah debat sama kita kasus itu pada waktu isu tentang mantan koruptor. Dia kan kita mantan koruptor kan manusia. Jangan, tidak boleh ini, tidak boleh koruptor. Nggak tahu jadian. Kan sampai sekarang itu hilang itu. Dan itu dia kan. Siapa namanya? Harun Masiku. Harun Masiku. Nah itu dia, jadi apa? Anda bisa bayangkan ya. Dan ada juga sebentar di samping kasus ada beberapa komisionernya diberikan tindakan tegas sama DKP. Itu menunjukkan bahwa ada masalah. Iya. Jadi betul. Saya kira begini deh, kita sudah lupakan saya soal independen dan segala macam ya. Ini akhirnya menjadi medan pertarungan antar kepentingan. Iya, betul. Medan pertarungan kepentingan atau kepentingan yang dipertaruhkan. Dan karena itu Anda mesti pandai bermain. Iya. Sebab kalau Anda tidak pandai bermain, ya sudah. Berselancar lah ya. Berselancar lah. Anda pandai bermain lah. Ini urusan menelpon dan segala macam. Apa nih pandai? Lobby sana, lobby sini. Lobby sana, lobby sini. Tapi ini yang penting. Itu dilakukan semua. Termasuk saya melakukan gitu ya. Lobby ke sana, teriak ke sana, semuanya ya. Bahasanya nyembah-nyembah, minta
Bagaimana orang mau independen kalau dia nyembah-nyembah? Seperti itu ya, seperti itu. Tetapi nanti yang perlu agak ekstrem pemikiran, dan ini kenyataan ternyata. Setelah walaupun nyembah-nyembah, setelah dapat kursi menjadi anggota KPU, kenyataannya itu KPU tidak melakukan apapun. Tetap masih dikontrol kan? Tetap terkontrol. Artinya tidak bisa sebebas-bebasnya istilahnya menjadi seperti pion gitu ya. Itu nggak bisa nyata ya. Artinya saya nggak tahu, ini mudah-mudahan hati nurani saya yang bicara yang benar ya. Artinya teman-teman yang sudah terpilih melalui gerilya-gerilya dan tidak independen itu mungkin ada kesadaran juga bahwa ini kalau hal-hal yang tidak sangat prinsip udah nggak usah dibantu gitu kan, netral saja, independen saja. Tapi mungkin itu ya, mungkin seperti itu. Tapi saya gini Pak Ahmad Heri, ini kan think and give ya, karena mereka berharap untuk running kepada periode kedua. Iya. Running periode kedua kan tetap aja patronnya kan membutuhkan patron. Iya. Nah kenapa nggak tadi kan ini kemunafikan ya? Iya betul. Kita kan membuat dari awal ada sistem kemunafikan seperti itu. Seolah-olah kita mau menyelenggarakan pemilu sistem yang mandiri, tapi prakteknya dari sejak pembentukan tim, ya kan dari tim ini sudah nggak mandiri seperti itu. Betul. Kenapa tidak dibalikan saja lagi? Kalau saya sih, ya sudahlah penyelenggaranya pemilu ini bagaimana penyelenggara kayak pemilu tahun 99 Ustaz. Iya. Pemilu tahun 99 itu diselenggarakan oleh pemerintah di satu sisi dan partai politik gabung di situ seperti itu ya sudah. Kena saling mengawal, itu tidak ada keributan karena ke suara maling nggak ada, orang saling cok. Iya. Ustaz, ini ada soal lain. Iya. Gitu kan. Kalau partai politik yang bikin tuh yang lainnya gimana ini? Ya ini soalnya. Ini oligarki yang bisa masuk gitu ya. Gimana ini yang lain-lain ini gitu. Karena itu dikampanyekan lah soal imparsial lah ini segala macam. Yang nyatanya bullshit juga. Iya, omong kosong bullshit. Iya. Artinya gini, siapa yang coba Iya. Yang telepon itu, telepon kan tidak terlihat itu. Iya. Ngobrol nggak terlihat. Deal segala macam tidak terlihat. Si saudara Refli Harun kan termasuk orang yang sangat kecewa dia merasa punya kapasitas pada waktu itu bahwa ternyata kan ternyata dia tidak melakukan pendekatan lobby kan melempar dia. Saya setelah KPU ya bulan Januari 2008 ya 2007 ke KPU 2008 ikut Bawaslu pertama sama Refli Harun, Ray Rangkuti dan tokoh-tokoh lah 15 besar, masuk 15 besar saya ke Komisi 2 ya, hampir juga terpilih udah di fit and proper ya. Tapi yang paling penting itu sebenarnya bukan hampir terpilih Pak Ahmad Heri, nyaris tidak terpilih. Nyaris tak terpilih kan terpilih artinya. Enggak, artinya itu juga betul, sama. Iya. Itu sama, artinya adanya gerilya, minta restu, minta dukungan dan apa semuanya itu sama seperti itu. Artinya bahwa dan KPU ya sama saja tidak independen. Dan anehnya yang munafik tadi itu pada saat memang minta dukungan, tapi pada saat ada beberapa hal yang diminta oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan, dalam hal ini orang-orang partai, itu susah untuk direalisasikan. Kecuali mungkin yang saya ngalamin sendiri. Yang tidak prinsip ya kita bantu, tapi yang sangat-sangat prinsip tidak bisa dibantu. Saya khawatir ya yang kemarin penghitungan suara Pilpres kemarin 2019 gitu. Saya enggak itu tanda tanya besar. Masalahnya banyak sekali di penghitungan suara hasilnya yang udahlah sistem ini. Saya kira memang kita ambil ke hulunya ya Pak ya. Ambil hulunya. Jadi kalau saya ke depan kan kita kan tugas kita memperbaiki negara ini. Komit kita itu kan memperbaiki negara. Bagaimana Ustadz ya kita berpikir ke negara ini ya sudah mengembalikan sesuai dengan cita-cita pembuat undang-undang dasar kita. Pemilu itu ada pemilu DPR ya kan. Terus penyelenggaranya adalah pemerintah dan partai-partai politik yang memilih anggota DPR, memilih presiden, ya ada MPR memilih bupati, kembali lagi kepada DPRD sesungguhnya. Inilah watak demokrasi Indonesia. Dan gitu loh. Di atas itu semua begini, memang ada kelemahan juga, tapi itu jauh lebih masuk akal daripada bicarakan sekarang masa. Pemilu 2024 nanti, jangan-jangan pemilu terculang sepanjang malam. Ini udah paling kemarin udah. Tapi enggak bakalan nih. Ini jauh lebih jahat. Kira-kira ya, saya ini akan jauh lebih jahat. Karena itu akan ada ahli genap. Ada bayangkan ya, ada pilpres, ada pileg itu DPR, DPD, DPRD, ada bupati, ada gubernur. Jadi ente nanti kalau wah saya nggak bisa bayangkan kayak apa tuh, masya Allah gitu ya. Yang kemarin dipisah-pisah saja, yang serentak presiden yang terpisah dengan legislatif kemarin kayak gitu kan.
700 orang korban. Anda bayangin aja itu orang yang sama mengurusi pemilu DPR, pemilu presiden, pemilu DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, plus gubernur, bupati, wali kota. Masya Allah, kayak apa? Iya. Jadi jangan mimpi dengan adil, jangan mimpi dengan bersih, jangan mimpi dengan lain-lain yang indah-indah itu hanya asik di alam filsafat doang, asik di praktek akan buruk. Anda bayangkan presiden, DPR, DPD, bupati, gubernur, bupati, wali kota, DPRD provinsi, DPRD kota, kabupaten, iya, jalan berbalik. Iya. Orang cuma segitu. Iya, itu. Anda bisa bayangkan kayak apa? Iya. Personil nggak bertambah, jumlahnya segitu. Kayak apa? Lobby pekerjaan kayak begitu. Iya. Dan tekanan kepentingan itu luar biasa. Bisa mati lagi orang-orang. Bayangan saya tidak. Dan ini kan ngaco. Jadi saya setuju, Ustaz. Saya kira kita mesti serius berpikir untuk pemilihan presiden itu dengan segala kekurangan kita serahkan pada MPR. Iya. Pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu dengan segala kekurangannya kita serahkan pada DPRD. Gitu ya. Tinggal kita memperbaiki sistem pemilihan anggota DPR dan DPRD seperti itu. Dan penyelenggaranya partai dan pemerintah. Dan dengan begitu barangkali kita akan memperoleh bangsa ini bisa jauh lebih cepat, lebih masuk akal maju. Karena banyak saya nggak tahu berapa duit yang kita bayangkan hanya urusan untuk itu menghasilkan orang-orang ternyata juga orang-orang yang mohon maaf kasarnya brengsek juga hanya itu yang kok kita saya bolak-balik bilang kita ini ketipu sama pikiran-pikiran barat. Iya. Duit yang begitu banyak kita pakai untuk beli kertas, beli tinta dan segala macam. Dibanding kita kesemakan anak tinta gitu deh. Dibanding kita ratusan triliun itu dia gitu. Ada bayangkan kalau dikasih ke Maluku Utara, kasih membuat kayak apa kita? Jadi kita ditipu oleh itu. Tadi saya kira kita mesti terus menerus campaign untuk kemungkinan kita pastikan agar pemilihan presiden itu dilakukan oleh DPR dan lain itu dilakukan oleh DPRD. Saya setuju itu, saya ke isu itu yang kita harus mainkan lagi di samping persoalan-persoalan ini karena inilah substansi berbangsa bernegara kita. Sehingga uang itu lebih banyak manfaatnya, kemaslahatannya, ya kan? Jadi bodoh kita ini dengan seolah-olah pemilihan presiden secara langsung itu akan menghasilkan yang terbaik. Dengan kebersihan demokrasi yang terbaik. Jadi kalau kita mau bandingkan kan antara pemilihan yang lalu yang sebelum pemilihan langsung ini tidak jauh lebih baik ini. Tidak jauh lebih baik dan Anda kan tahu kan Ustaz kita dan mengantarkan banyak persoalan penjara. Nah itu dia gitu. Jadi sudahlah, mari kita terus menerus campaign, kita yakinkan orang-orang ini agar pemilihan presiden itu dikembalikan. Oke. Saya setuju tapi setuju sekali tadi pemikiran. Tapi terkait kembali ke tim ses tadi. Oh ya ini kita kembali ke topik ini. Ujungnya tadi kalau kekhawatiran tadi bisa penundaan apa segala, saya khawatir ada desain gitu kan seperti yang tadi dikatakan desain nanti yang terpilih anggota-anggota KPU ini yang memang agak susah untuk bersepakat soal jadwal kemudian akhir ujung-ujungnya ditunda nah gitu kan ujung-ujungnya ditunda ya tahapan pemilunya atau bisa juga begini itu yang saya pikirkan ini menjadi persoalan kan kita tahu ini karena ada orang jelas melanggar ketentuan ada orang mempersoalkan menguji kan panjang. Sedangkan KPU yang lama habis waktunya. Ya kan, ini bisa. Ya tadi. Nah, itu tadi saya bilang. Makanya sebagai politisi, kenali ini fenomena ini bukan fenomena biasa itu. Ini fenomena yang banyak sekali panahnya. Politisi tugasnya kerja. Kita hanya bisa secara hipotetik, begini-begini. Tapi saya kira yang jauh lebih bagus adalah ada. Kalau panjang ada gugatan panjang soal tim ses dan hasilnya juga belum ada orang-orang KPU terpilih, itu kan kesekjenan yang mengelola. Tetap ada KPU-nya tapi sekjen. Nah kalau sekjen itu kan Kemendagri. Sekjen kan tidak punya mandat. Tidak punya mandat penyelenggara kan penyelenggara itu Iya di undang-undang ada. Jadi kalau misalnya berhalangan semua berhalangan KPU berhalangan komisionernya ya itu sekretariat jenderal yang mengambil alih. Oke. Pemirsa AI Channel, saya kira ini cukup menarik tidak hanya sekedar ternyata menyangkut masalah etik moral atau berdasarkan kitab MPR tadi ada jauh yang lebih substansi sekali. Persoalan kita ini adalah menyangkut masalah independensi itu ternyata tidak ada yang independensi itu mulai dari sononya tadi yang mandiri betul ada sesungguhnya kalau mau independensi itu ada orang independensi dia berpihak orang itu seharusnya berpihak pada nilai-nilai kebenaran itu hanya itu kalau dia berpihak pada nilai-nilai kebenaran maka dia pasti akan bisa memberikan jaga jarak seperti itu. Nah ini yang menjadi persoalan kita di samping tadi memang kita harus tetap menyuarakan betul tentang proses di samping pansel ini kita persuarakan, kita gugat, tapi ada proses mekanisme memilih pemimpin itu sendiri.
Jadi menurut saya setuju dengan Pak Margarito, memilih pemimpin itu tidak hanya berdasarkan elective election, tapi juga ada berdasarkan hikmat kebijaksanaan tadi. Yang hikmat kebijaksanaan itulah watak bangsa Indonesia, watak demokrasi bangsa Indonesia, itu yang disebut dengan selektif tadi. Saya kira itu, kita ketemu lagi pada episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.